Halo, Assalamualaikum. Seperti saya bilang, memang Infinix ngerilis Hot 50 series ini nggak cuma satu varian. Ada beberapa, tapi yang jadi kejutan adalah yang ini menggandeng JKT48 ya. Jadi nggak boleh meleng dikit, langsung digandeng nih. Jadi sang mantan bisa menyesal nanti ya. Ya, ini kemasannya eksklusif mungkin buat penjualan perdana saja. Ada tulisan Beautiful Beast bersayap gitu. Infinix JKT48 Hot 50 series kiri kanan sama. Oh, begitu dibalik ada kayak postcard bergambar beberapa member Beautiful Beast dan ada tanda tangannya masing-masing. Dear X-Fan and JKT48 fans, senang banget bisa menyapa kalian semua. Ya, ini dia Hot 50 Pro Plus yang akan segera kita unbox. Tapi sebelum ke smartphone-nya, kita lihat paket apa saja yang didapat di bundling kali ini ya. Ada power bank. Ini 12 watt fast charging 5000 mAh. Portable design 2 port charging, tapi kayaknya bukan wireless ya. Yang wireless mungkin masih Infinix simpan buat seri Note saja hingga saat ini. Ini ada strap. Oke. Lanjut ada tote bag. Tote bagnya seperti ini. Nih, ada strip bertulisan Beauty Beast, Infinix X JKT48 dan di sini ada grafis penampakan dari JKT48 5 orang. Di dalamnya kosong, tidak ada apa-apa, tapi ada saku, ada yang saku bersleting ya di dalamnya, jadi bisa buat nyimpan barang-barang kecil biar nggak gampang jatuh atau hilang. Dan ini dia kemasan dari smartphone-nya nih, Hot 50 Pro Plus. Dia sudah pakai layar AMOLED, kemudian saya akan kasih tahu harganya itu di kepala 2 jutaan. Kemudian juga dia punya Sound by JBL, 5 tahun smoothness dari The Friendland sertifikasinya, dengan RAM 8 plus 8 GB, physical 8, memfusion 8 GB juga, dan storage-nya 256 GB. Yang menarik adalah bodinya ramping banget 6,8 mm, all new slim edge design. Nanti kita lihat ya 3D curve dari layarnya seperti apa. Yang jelas sudah AMOLED dan 120 Hz. Mudah-mudahan sudah pakai in-display fingerprint scanner. Tapi kayaknya kalau layar curve itu otomatis in-display deh ya. Karena pinggirnya kan tipis, nggak ada buat tempat fingerprint scanner di tombol power. Kemudian dia punya NFC, splash proof, dan juga IP54 ya ratingnya. Dengan garansi 15 bulan dari Calcare, service center officialnya Infinix. Yang ini Beautiful Beast, tipis tapi sadis. Ternyata itu tagline-nya ya. Dan sisanya yang belum kita bahas, dia punya Infinix AI, baterainya 5000 mAh dengan fast charging 33 watt, speakernya 2 ya, ganda, stereo, dan by JBL pula. Prosesornya pakai Helio G100, artinya ini masih 4G. Kemudian powered by Android 14, XOS 14.5, dengan kamera depan 13 megapiksel, kamera belakang 50 megapiksel, kemudian ada kamera depth 2 megapiksel, dan sisanya sudah. Card slotnya dual nano SIM plus micro SD tetap. Jadi tetap bisa pakai dual SIM card plus tambahan storage masing-masing dedicated ya. Yuk kita segera buka kelengkapan di paket penjualannya. Tereng teng teng. Oke, walaupun box luarnya biru seperti itu, box dalamnya hitam dan tetap selubung plastiknya warna hijau seperti di Hot 50 atau Hot 50 yang sebelumnya saya unbox juga. Dan di dalamnya sama ada ini buku petunjuk pengguna, modelnya ini X6880. Kemudian di sini ada daftar service centernya, Bandung sekali lagi di Pajajaran, dan ini buku garansinya ya, form garansinya. Kemudian dapat tempered glass, mantap. Jadi teman-teman nggak usah beli apa-apa lagi, satu paket tinggal pakai ya, tinggal pasang. Ini masih bagus kondisinya, tempered glass-nya juga curve ya, jadi nggak usah nyari yang kemana-mana, karena yang curve memang tempered glass-nya kadang harus spesifik banget gitu ya. Nah, ini dia. Hard case dapatnya bukan soft case, karena curve gini, biasanya kalau soft case malah rada menutup curve-nya ya. Yang hard case ini bisa mencengkram tanpa membuat curve-nya tertutupi. Mudah-mudahan tetap ini ya, tetap protektif. Transparan aja seperti ini hard case-nya, dan dapat kepala charger 33 watt maksimal.
sama dengan kemampuan fast charging dari smartphone-nya. Lalu ada kabel charging atau kabel data dengan aksen warna orange, Type A to Type C ya, plug-nya. Dan terakhir, di bagian paling bawah ada SIM tray ejector berbentuk kotak seperti ini. Lanjut, kita ke smartphone-nya. Biasanya smartphone curve begini harus kita buka. Selubung plastiknya nggak bisa digeser karena udah ngepas banget saking tipisnya. Wow. Yes, sangat tipis dan ini adalah warna apa? Bentar. Saya harus lihat dulu di boxnya. Sama, titanium grey dengan Hot 50 yang saya unbox dan juga Smart 9 yang sebelumnya saya unbox ya. Kalau ini jadi hero colornya sih mantap. Karena warna ini sebelumnya bukan hanya digunakan oleh beberapa flagship dari brand-brand yang jualan handphone yang super duper tinggi harganya ya. Nah, ini desain dari kamera belakangnya tetap ditumpuk 3 kayak gini. Bedanya di frame-nya itu ada gerigi semacam desain mewah pada jam tangan yang sekarang lagi hype di smartphone Android. Kemudian di sini tulisannya spherical lens f1.6 sama dengan Hot 50, bukan lensanya tapi focal length-nya ini 27 mm ya, nggak ada koma-komaannya. Kemudian di sisi atas ya ada mikrofon kedua dan juga speaker grill dengan tulisan Sound by JBL seperti itu. Di sisi kiri kosong melompong, di sisi bawah ada SIM tray, mikrofon, port Type-C dan speaker grill berupa 4 garis strip seperti itu. Dan di sisi kanan yang tipis ini ada tombol power, tipis banget tombolnya dan juga volume rocker ya. Yuk saatnya kita cek dulu storage-nya. Karena biasanya yang storage-nya atau yang layarnya maksud saya tipenya curve begini, card slot-nya nggak ada yang triple card slot. Hey, ini mah bisa triple card slot. Lihat sandwich ya. Di atas ada 2 nano SIM card slotnya, yang di bawah satu khusus micro SD. Mantap pisan. Oke, kita taruh kembali dan kita nyalakan yuk. Nah, untuk layarnya ini jadinya belum terpasang anti gores ya, karena disediakan tempered glass terpisah dan asli dari tadi megangnya tipis banget. Mudah-mudahan kuat ya. Karena setipis ini frame-nya harus kuat banget biar nggak gampang patah. Baterainya tetap gede 5000 mAh, tapi bodinya super duper tipis dengan ya kameranya pasti lebih menonjol karena butuh jarak dari lensa ke sensornya tentu. Sudah menyala dan seperti ini penampakan layarnya, bezel atas bawahnya bisa disimak dan juga bagian tepi kiri dan kanan yang curve ya. Oke, saya setup dulu sebentar ya. A few moments later. Ya, segera kita masuk ke XS 14.5.0 based on Android 14. Kita lihat home screen-nya seperti apa. Di smartphone ini fingerprint scanner-nya berada di dalam layar ya. Tadi udah saya tes, ya betulan ada di dalam layar. Oh bener. Oke. Yep, lumayan cepat untuk memindai sidik jari. Cuma saya penasaran apakah ada always on display. Always on display-nya ada, tapi apakah beneran bisa menyala terus? Tap the screen or raise the phone to display the time ya. Jadi tetap 10 detik kalau di tap layarnya atau diangkat dari meja. Dan ini bisa landscape. Tuh, kalau lagi dicas, ditaruh di meja jadi jam meja juga bisa ya. Mantap. Tapi nggak beneran always, nggak bisa di schedule dan nggak bisa nyala terus. Harus di tap, kalau nggak diangkat baru dia menyala. Kita sekarang lihat layarnya, 120 Hz betul? Ya, dan ini bisa di fix di 60 atau 120 juga ya, selain switch auto. Cuma nggak bisa di 90 Hz yang ini. Kemudian kita cek langsung di My Phone, About Phone-nya. Storage-nya terpakai 19,96 GB alias 20 GB lah ya, jamak soalnya. Kemudian free-nya berarti 236 GB dengan model Infinix X6880. CPU-nya Helio G100, kemudian RAM-nya 8 GB dan Memfusion sudah menyala di 5 GB, maksimal di 8 GB.
Kamera belakang 50 plus 2 megapiksel dan kamera depan 13 megapiksel. Baterainya 5000 mAh dengan screen Full HD Plus ya. 1080x2436 Android 14 dengan security update yang sedikit lebih baru dibandingkan Hot 50 biasa. Ini sudah 5 Agustus 2024. Yuk langsung kita cek kameranya sedikit. Ya, 50 megapiksel sama, ada in sensor zoom 2 kali juga. Kemudian untuk video, yang ini selain bisa 2K 30 fps dan Full HD 60 fps, ada mode stabilisasi juga ya, yang berjalan di Full HD 30 fps. Kalau mode bokeh tetap di HD 720p 30 fps dan ada filter serta juga beautification yang kita matikan aja ya. Kamera depan ada steady face juga. Ultra Steady namanya, dan bisa 2K 30 fps atau Full HD 60 fps juga, dan bokehnya juga sama di 720p ya, 30 fps. Lalu ada mode film, sama juga, lalu ada Portrait, Super Night, More. Ada slow motion, time lapse, dual video, short video, sky shot, pro, panorama, dokumen, dan AR shot. Untuk mode pro-nya sama, bisa atur metering, kemudian fokusnya bisa manual, autofocus continuous atau single, white balance, dan ISO-nya sama dari 100 sampai 6400 dengan shutter speed yang juga sama dari 1/1500 sampai dengan 30 detik. Cuma saya pengen lihat apakah ada RAW. Oh, tidak ada. Dan saya mau cek untuk watermark-nya. Watermark-nya, bukan pakai frame ya, kayak gitu aja di dalam foto tertanam, tidak ditambah frame di bawahnya. Tidak seperti Note series, Infinix Note series udah ada yang frame watermark-nya. Sip, ini dia smartphone baru Infinix 2 jutaan. Harganya mungkin masih mirip-mirip dengan Note series ya, yang sama-sama 4G. Tapi bedanya yang ini sudah pakai prosesor lebih baru, lebih fresh, lebih segar, Helio G100 untuk performa dan lain-lain. Tungguin video reviewnya aja ya. Seperti apa kameranya, performanya, dan juga audionya yang sudah by JBL ini. Penasaran sih saya seperti apa Infinix ketika mulai berani di seri hotnya aja bawa JBL, bawa layar AMOLED dengan in-display fingerprint scanner, bawa bodi tipis yang hanya 6,8 mm saja dengan Helio G100, dengan kamera tumpuk 3, dan juga dengan JKT48 kolaborasinya ya, bukan sama brand gaming lagi loh untuk yang ini. Menarik disimak perjalanan Infinix ke depannya setelah kolaborasi sama JKT48. Apakah fanbase-nya bakal ikut juga ke X-Fans? Wah, menarik nih melihat peta persaingan smartphone di Indonesia sampai akhir tahun nanti, bahkan mungkin tahun depan ya. Buat teman-teman yang tertarik dengan smartphone ini, cek harga lengkap dan infonya di produk yang muncul di kiri bawah, atau segera ke deskripsi video ini dan cek link yang saya sediakan untuk link penjualan pertama dan juga promo-promo lainnya yang mungkin akan ada ya. Sip, hatur nuhun sudah menyimak video unboxing Infinix Hot 50 Pro Plus ini. Dari kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.